Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, Praktikum Sistem dan Distribusi Ketenagalistrikan, akan menjelaskan mengenai materi gangguan hubung singkat atau short circuit. Adapun anggota dari kelompok 8, yakni saya sendiri Muhammad Hussein, kemudian ada Aldi Yufi Bahari, ada Raputri Zeta, Muhammad Iqbal Samudra, dan Muhammad Rizky Ramadan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, adapun agenda yang akan kami bahas, yang pertama itu pengenalan, yang kedua definisi short circuit, yang ketiga penyebab umum gangguan hubung singkat, yang keempat akibat gangguan hubung singkat, yang kelima jenis-jenis hubung singkat, yang keenam gambar gangguan hubung singkat, dan yang terakhir perangkat lunak untuk studi dan analisis hubung singkat. Masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi short circuit. Menurut standar IEC 60909, definisi hubung singkat adalah terbentuk jalur konduktif yang tidak disengaja atau disengaja antara dua atau lebih bagian konduktif. Misalnya, hubung singkat 3 fasa yang membuat perbedaan tegangan potensial listrik antara bagian konduktif tersebut menjadi sama atau mendekati 0. Hubung singkat merupakan gangguan listrik, di mana koneksi abnormal antara dua node pada jaringan listrik dengan tegangan yang berbeda. Hubung singkat atau kadang disebut korsleting mengakibatkan arus listrik yang berlebih atau overcurrent. Baiklah, perkenalkan nama saya Adara Putri Zieta dengan NIM 03041282025050. Saya berasal dari kelompok 8, Praktikum Sistem Distribusi Ketenaga Listrikan untuk Teknik Elektro angkatan 2020. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyebab umum gangguan hubung singkat. Terdapat berbagai poin dari penyebab-penyebab dari gangguan hubung singkat atau yang biasa kita sebut adalah short circuit. Untuk yang pertama adalah kontak langsung dengan konduktor listrik. Selanjutnya adalah suhu berlebih karena arus lebih atau beban berlebih. Selanjutnya adalah kegagalan isolasi kabel. Selanjutnya adalah wiring peralatan yang buruk. Lalu sambungan listrik yang longgar. Selanjutnya, pelepasan elektron atau discharge yang merusak karena tegangan yang berlebih. Dan yang terakhir adalah busur akibat kondensasi bersama, terutama pada isolator. Itu tadi adalah penyebab-penyebab umum dari gangguan hubung singkat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai akibat dari gangguan hubung singkat. Untuk poin yang pertama adalah rusaknya peralatan listrik yang berada dekat gangguan, di mana gangguan tersebut disebabkan arus-arus yang besar, arus yang tak seimbang, maupun tegangan-tegangan yang rendah. Untuk yang kedua adalah berkurangnya stabilitas daya pada sistem tersebut. Dan pada poin terakhir dari akibat gangguan hubung singkat adalah terhentinya kontinuitas pelayanan listrik kepada konsumen apabila gangguan hubung singkat tersebut sampai mengakibatkan bekerjanya CB atau circuit breaker, dan saat terjadi berhentinya bekerjanya CB akan menyebabkan pemadaman listrik, tentunya berdampak pada kontinuitas pelayanan listrik. Berikut penjelasan dari saya mengenai penyebab dan juga akibat dari gangguan hubung singkat ataupun circuit breaker. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yufi Bahari dengan NIM 03041282025039, kelas A Indralaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gangguan hubung singkat. Jenis-jenis gangguan hubung singkat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu arus gangguan hubung singkat simetris,
Dan yang kedua yaitu arus gangguan hubung singkat tak simetris. Yang pertama yaitu arus gangguan hubung singkat simetris. Gangguan hubung singkat ini hanya terjadi pada sistem 3 fasa. Korsleting jenis ini juga terjadi di mana ketika konduktor terhubung singkat secara bersamaan. Hubung singkat tipe simetris hanya untuk hubung tingkat 3 fasa dengan atau tanpa ground. Gangguan hubung singkat simetris ini persentase terjadinya hanya 5% dari total kejadian gangguan hubung singkat yang merupakan hubung singkat 3 fasa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 03041282025052. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa arus gangguan hubung singkat terbagi menjadi 2 jenis, yakni arus gangguan hubung singkat simetris dan arus gangguan hubung singkat tak simetris. Di sini saya akan menjelaskan arus gangguan hubung singkat tak simetris. Gangguan hubung singkat tak simetris terjadi pada sistem 1 fasa dan 3 fasa. Hubung singkat terjadi antara konduktor bertegangan dengan atau tanpa ground, atau arus yang mengalir pada tiap fasa tidak seimbang. Hubung singkat tidak simetris ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, line to line fault, atau 2 fasa yang terhubung singkat tanpa ground. Selanjutnya, double line to ground, atau 2 fasa yang terhubung singkat ke ground. Dan yang terakhir, yang ketiga, single line to ground, salah satu fasa yang terhubung singkat ke ground. Statistik juga menunjukkan bahwa sekitar 70 sampai dengan 80% gangguan listrik yang ada dalam sistem tenaga adalah gangguan yang tidak simetris. Karena itu, menjaga instalasi sistem kelistrikan dari segala macam gangguan listrik sangatlah penting. Perbedaan antara gangguan hubung singkat simetris dan tak simetris terletak pada fasa yang terjadi pada gangguan hubung singkat, di mana gangguan hubung singkat tak simetris terjadi pada 1 fasa dan 3 fasa, sedangkan gangguan hubung singkat simetris terjadi hanya di 3 fasa. Dan untuk persentase gangguan listrik yang terjadi pada sistem tenaga terjadi adalah arus gangguan hubung singkat tak simetris sebanyak 70 sampai dengan 80%, sedangkan sisanya itu hanya gangguan hubung singkat simetris. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Samudra. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang gambar gangguan hubung singkat. Jadi gangguan hubung singkat yang pertama itu ada gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah atau line to ground short circuit atau hubung singkat. Jadi gangguan hubung singkat ini merupakan jenis hubung singkat tak simetris atau tak seimbang. Jadi pada salah satu fasanya, yakni pada fasa A, akan dihubung singkat ke pentanahan atau grounding. Jadi arus pada fasa A akan mengalir menuju ke pentanahan atau grounding. Selanjutnya pada fasa B dan fasa C-nya arus akan bernilai 0, sedangkan fasa A tegangannya akan bernilai 0 karena tegangan yang dihubungkan menuju ke pentanahan akan bernilai 0. Selanjutnya gangguan hubung singkat 2 fasa atau line short circuit. Jadi pada jenis hubung singkat ini merupakan hubung singkat antar fasa. Jadi pada kedua fasanya, yakni pada fasa B dan fasa C akan dihubung singkat atau di short circuit, sehingga arus yang mengalir akan bernilai sama namun berbeda nilainya. Arus yang mengalir pada fasa B akan sama dengan negatif arus pada fasa C atau IB sama dengan minus IC. Sedangkan tegangan pada fasa B dan fasa C akan bernilai sama, sehingga VB sama dengan VC. Selanjutnya gangguan hubung singkat 2 fasa ke tanah atau line to ground. Jadi gangguan hubung singkat jenis ini pada kedua fasa, yakni pada fasa B dan fasa C akan dihubung singkat atau di short circuit dan dihubungkan menuju ke pentanahan atau grounding, sehingga tegangan pada fasa B dan pada fasa C akan bernilai 0.
karena dihubungkan ke ground. Selanjutnya arus pada fase A akan bernilai 0. Selanjutnya hubung singkat yang terakhir ada gangguan hubung singkat 3 fasa atau line short circuit. Jadi pada gangguan hubung singkat ini merupakan jenis hubung singkat simetris atau seimbang, sehingga arus maupun tegangan yang mengalir pada fasa A, pada fasa B, pada fasa C akan bernilai sama besar. Nah, selanjutnya perangkat lunak untuk studi dan analisis hubung singkat. Berbagai aplikasi lunak atau software yang diakui secara internasional tersedia di seluruh dunia yang dapat digunakan untuk melakukan studi dan analisa hubung singkat untuk fasilitas komersial dan industri. Yang pertama, aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan yakni software ETAP, selanjutnya ada software Easy Power, selanjutnya ada software SKM, dan yang terakhir ada PSS. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai materi gangguan hubung singkat atau short circuit. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan ilmu bagi yang mendengar dan yang melihat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.